Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ya. Apa kabar semuanya? Untuk semua sahabat-sahabat AS channel di rumah. Hari ini ada berita menarik ya seputar isu-isu politik viral di publik ya. Di pembacaan berita hari ini kita disuguhkan oleh berita yang teramat panas atau akhir-akhir ini, yaitu soal pemilihan gubernur Jakarta ya, soal diusungnya Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ternyata koalisi Indonesia Maju atau KIM itu ingin mencalonkan Ridwan Kamil untuk maju Pilgub DKI Jakarta. Nah, sebagai kompetitor dari Anies Rashid Baswedan, tentunya banyak pertimbangan dan banyak perhitungan bagi koalisi Indonesia Maju untuk memajukan Ridwan Kamil. Sementara di Jawa Barat pun akhirnya Golkar dan koalisi Indonesia Maju menginginkan juga bahwa Ridwan Kamil berada di Jawa Barat ya, masih menduduki Jawa Barat. Namun kalau kita amati, kita cermati bahwa memang peluang kami untuk ikut top pilgub di Jakarta menurut saya peluangnya lebih kecil gitu kan. Seandainya Ridwan Kamil tetap dimajukan untuk pilgub DKI Jakarta, maka di Jawa Barat sendiri akan menguntungkan beberapa kandidat calon gubernur Jawa Barat. Karena memang di Jawa Barat mungkin pendukung Ridwan Kamil masih tetap tinggi gitu kan, walaupun banyak ada juga beberapa yang dianggap kompetitor di Jawa Barat seperti mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi ya. Mungkin ketika Ridwan Kamil maju di Pilgub DKI Jakarta ada kesempatan buat Deddy Mulyadi ya untuk menjadi Jabar 1. Baik, kalau kita amati tentang Pilgub DKI Jakarta, apa ya, jadi perbincangan publik juga ya kalau kita misalkan dalam memperhatikan lebih jauh tentang bagaimana caranya koalisi yang Indonesia Maju akan berusaha memenangkan atau menjadikan kompetitor buat Anies Rashid Baswedan yang memang nyata-nyatanya dalam berbagai survei masih tetap nomor 1 ya di DKI Jakarta. Nah, sementara kalau misalkan melihat sepak terjang dari Ridwan Kamil di gubernur di Jawa Barat lah, ya memang kalau untuk Jawa Barat mungkin menurut saya ada peluang ya, tapi kalau untuk DKI Jakarta jangan salah, berbeda. Kalau Jakarta dengan Jawa Barat itu sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau menurut saya idealnya ya Ridwan Kamil masih tetap di Jawa Barat gitu ya. Tetapi ya namanya politik ya dinamis ya. Coba saya akan bacakan beberapa penggalan berita ya dari Detik News dimuat hari ini tanggal 20 Juni 2024. Ada statement dan pernyataan menarik dari Ketua PAN Zulkifli Hasan. Sebentar saya beritakan ya. Ketua PAN Zulkifli Hasan atau biasa disingkat Julhas menyebut semua partai politik koalisi Indonesia Maju KIM setuju nama Ridwan Kamil maju Pilgub DKI Jakarta. Ketua Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan hal tersebut masih dalam pembahasan. Artinya masih dikaji ya. Untung rugi politik kan seperti itu, apalagi kalau kita kenal dengan politik partai politik itu kan sementara pragmatis ya, semuanya kita masih menganggap masih pragmatis. Kita lanjut beritanya ya. Masih ada proses, kata Erlangga Hartarto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 20/06/2024. Masih dalam pembahasan, lanjut Erlangga.
Erlangga menyebut partainya masih memantau hasil survei terkait Ridwan Kamil sehingga belum ada keputusan terkait nama Ridwan Kamil dalam pilkada. Zulkifli Hasan sebelumnya mengusulkan agar Ridwan Kamil maju di pilkada Jakarta. Hal itu diusulkan Zulkifli Hasan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Politik atau KIM dengan Presiden Joko Widodo pada akhir Mei lalu. Julhas menyebut saat itu semua ketum anggota KIM yang hadir setuju dengan usulannya. Ya, saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju, kata Julhas kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 14.06. Begitu, sahabat AS Channel, menarik ya. Kita sedikit memberikan komentar dari pernyataan Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan ya, termasuk anggota Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM ya. Ya, jadi ada upaya-upaya ingin mencegah Pak Anies untuk jadi Gubernur DKI Jakarta. Itu insting saya, dan kita kalau misalkan mengkaji dari konstelasi politik yang sekarang, ternyata kan partai politik itu memang dinamis ya. Kalau partai politik dinamis, terus saya melihat akhir-akhir ini atau mungkin beberapa tahun terakhir, partai politik di Indonesia ini semuanya itu pragmatis ya. Jadi sesuai keuntungan dan kepentingan partai saja gitu kan. Jadi tidak mempertahankan lagi ketika ada partai yang menghilangkan ideologi partai tersebut, ya memang semua dianggap pragmatis, semua berkepentingan. Itu menarik ya. Nah, kalau kita cermati ketika Ridwan Kamil mau atau maju di Pilgub DKI Jakarta, otomatis secara rasional, secara hitung-hitungan, kalau menurut saya pribadi, hemat saya, bahwa peluang dia untuk memenangkan DKI Jakarta atau memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta menurut saya sangat tipis ya. Terbukti dengan beberapa lembaga survei elektabilitas menurun. Setelah itu ada pemahaman yang lebih tentang bagaimana Jakarta dan bagaimana Jawa Barat gitu. Kalau menurut saya rasionya dan ideanya Ridwan Kamil itu memang masih di Jawa Barat. Namun ya terlepas dari itu kan, ternyata memang politik itu ya seperti itu. Apalagi Golkar masuk juga ya di Koalisi Indonesia Maju, PAN juga sama gitu kan. Jadi otomatis Koalisi Indonesia Maju berpikir kalau bukan Ridwan Kamil yang diusung di Pilgub DKI Jakarta, lantas siapa lagi? Sementara ya kader dari partai-partai tersebut atau kader dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju, elektabilitasnya mungkin masih jauh di bawah Anies Rashid Baswedan ya. Nah, bagaimana konteks dan peta cara politik nanti di Pilgub DKI Jakarta? Menarik ya. Kita juga mungkin ingin memantau gitu ya. Apakah Koalisi Indonesia Maju dengan Golkar, dengan PAN atau beberapa partai yang ada di dalamnya, termasuk Demokrat juga ya, PPP juga sama masih di Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini kita lihat ya. Apakah ada lagi cawe-cawe seperti di Pilpres kemarin ya, Jokowi gitu kan, apakah mengerahkan aparatnya gitu atau ASN-nya atau apa ya, apapun lah bentuk-bentuk seperti bansos lagi seperti kemarin. Nah, kita juga seneng ya, bukan senang gitu, jadi ingin mengamati cara bermain, cara berkonsentrasi nanti, apakah seperti di Pilpres kemarin lagi ketika punya ambisi untuk memenangkan bakal calon atau calonnya untuk di Pilgub DKI Jakarta gitu kan. Apakah memang cara-cara seperti kemarin masih dilaksanakan di Pilgub DKI Jakarta? Menarik
ada hal yang memang ya kita sebagai masyarakat sipil ya, sebagai civil society mengawal dan terus apa eh, terus melihat gitu ya kan, perjalanannya konstelasi dan demokrasi tentunya ya di negeri ini. Apakah cara-cara di Pilpres 2024 kemarin akan digunakan lagi di Pilgub DKI Jakarta periode sekarang gitu ya, atau periode yang akan datang. Dan cara-cara ini ternyata dianggap, saya menganggap kotor ya, merusak demokrasi gitu. Tetapi kalau cara-cara ini memang masih tetap dilaksanakan, eh, ya tentu ada konsekuensi yang akan diterima oleh rejim pemerintah ya, ketika tidak menjalankan perintah atau perintahan dengan undang-undang konstitusi yang baik dan benar, tentunya akan ada risiko dan konsekuensi dari masyarakat. Terlebih dari konflik of interest dan public of interest ya. Jadi tentu saja harus ada pertimbangan khusus ya dari pihak penyelenggara, apalagi KPU seperti kemarin kan, itu kan Bawaslu. Ya saya berpikir kalau hasil dari Pilgub besok yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta itu akan berakhir kembali di MK ya. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah ya, apa namanya, kita sebagai sipil, sebagai masyarakat bawah gitu, ingin mendapat pendidikan dan informasi dengan atau cara-cara yang baik dari mereka yang mengajarkan kita bahwa demokrasi yang benar itu ya memang harus tetap diterapkan di Republik ini ya. Jangan sampai ada kemunduran soal demokrasi gitu. Ya kita berharap pada rejim ini menitipkan, atau mungkin presiden berikutnya bisa membawa demokrasi ke arah yang lebih baik, karena memang itu jadi hak dan undang-undang konstitusi kita ya, tentu harus menjalankan itu. Nah, itu kan yang menarik. Oke, sekian dulu ya sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah menyimak dan menyaksikan. Mudah-mudahan bincang-bincang dan pembacaan berita hari ini mengenai isu-isu terkait Pilgub di Jakarta menarik ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat semua sahabat-sahabat AS Channel dimanapun Anda berada. Oke, di akhir kata sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.